Halo, kami dari kelompok 3 lantai 1 praktikum deteksi molekuler. Pada video ini kami akan memaparkan hasil praktikum mengenai induksi ekspresi protein rekombinan LLM1 menggunakan IPTG pada Escherichia coli BL21DE3. Mulai dari latar belakang, metode, hasil analisis, hingga kesimpulan penelitian. Praktikum ini dikerjakan oleh Rafael Tirta Bayu Andika, Retno Fikria Idil Adianing Tias, Nurul Fitrah Aryani, dan Siti Aulia Adila. Seluruh anggota berkontribusi dalam pelaksanaan praktikum, pengolahan data, dan penyusunan laporan hasil. Protein rekombinan merupakan protein yang diproduksi melalui teknologi rekayasa genetika dengan memasukkan gen target ke dalam organisme inang. Salah satu sistem yang paling banyak digunakan adalah E. coli BL21DE3 karena memiliki kemampuan ekspresi protein yang tinggi dan mudah dikultur. Pada sistem ekspresi berbasis T7, induksi dilakukan menggunakan IPTG yang berperan sebagai analog alolaktosa. IPTG mengikat represor laci sehingga transkripsi gen target dapat berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberhasilan induksi IPTG terhadap ekspresi protein rekombinan serta menganalisis hasilnya menggunakan metode Bradford dan Setspay. Protein target pada praktikum ini adalah luciferase-like monooksigenase 1 atau LLM1, yang termasuk kelompok flavin-dependent monooksigenase dan menggunakan FMN sebagai kofaktor. Berdasarkan data Uniprot dengan accession POADV5, LLM1 memiliki berat molekul teoritis sebesar 37,129 kDa. Oleh karena itu, keberhasilan ekspresi protein ditunjukkan oleh munculnya pita protein pada kisaran 36–37 kDa pada hasil Setspay. Kultur E. coli yang membawa plasmid rekombinan ditumbuhkan hingga mencapai fase pertumbuhan yang sesuai. Selanjutnya ditambahkan IPTG sebagai agen induksi untuk mengaktifkan sistem ekspresi protein. Perlakuan dilakukan dengan variasi waktu induksi, yaitu 4 jam dan overnight, serta dibandingkan dengan kontrol tanpa penambahan IPTG. Setelah proses induksi selesai, sel dipanen dan dilakukan lisis untuk melepaskan protein dari dalam sel bakteri. Hasil lisis kemudian dipisahkan sehingga diperoleh fraksi protein yang akan digunakan pada tahap analisis berikutnya. Konsentrasi protein ditentukan menggunakan metode Bradford Protein Assay. Metode ini memanfaatkan perubahan warna reagen kumasi brilliant blue yang berikatan dengan protein. Nilai absorbansi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kurva standar BSA untuk menghitung konsentrasi protein dalam setiap sampel. Untuk menganalisis ukuran dan pola ekspresi protein, dibuat gel Setspay yang terdiri atas stacking gel dan separating gel. Gel ini berfungsi memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya sehingga protein target dapat diamati secara lebih spesifik. Sampel protein yang telah dicampur dengan loading buffer dimasukkan ke dalam sumur gel bersama marker protein. Elektroforesis dijalankan hingga protein terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Setelah proses selesai, gel divisualisasi untuk mengamati keberadaan pita protein target. Berdasarkan hasil Bradford Protein Assay, diperoleh variasi konsentrasi protein pada setiap perlakuan. Konsentrasi protein tertinggi ditemukan pada sampel positif IPTG 4 jam replikasi kedua, yaitu sebesar 8,932 mg per mililiter. Hasil ini menunjukkan bahwa induksi IPTG berpengaruh terhadap peningkatan produksi protein dalam sistem ekspresi yang digunakan. Data ini diperoleh berdasarkan kurva standar BSA yang digunakan sebagai acuan perhitungan konsentrasi protein. Hasil analisis Setspay menunjukkan adanya pita protein pada kisaran sekitar 35 hingga 40 kilodalton pada sampel yang diinduksi IPTG. Pita tersebut sesuai dengan ukuran protein target yang diharapkan. Sebaliknya, pada perlakuan tanpa IPTG, pita protein target tidak terlihat jelas atau menunjukkan intensitas yang jauh lebih rendah, mengindikasikan rendahnya ekspresi protein rekombinan.
Secara keseluruhan, hasil Bradford dan Sutspage menunjukkan bahwa IPTG berhasil menginduksi ekspresi protein rekombinan. Meskipun beberapa sampel tanpa IPTG memiliki konsentrasi protein total yang relatif tinggi, hal tersebut tidak selalu mencerminkan tingginya ekspresi protein target karena protein endogen sel juga ikut terukur dalam analisis konsentrasi total protein. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa IPTG berhasil mengaktifkan sistem ekspresi protein rekombinan pada E. coli BL21DE3. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh munculnya pita protein target berukuran sekitar 35 hingga 40 kilodalton pada hasil Sutspage. Selain itu, perlakuan dengan IPTG menghasilkan peningkatan produksi protein dengan konsentrasi tertinggi sebesar 8,932 mg per mililiter pada sampel induksi 4 jam. Demikian pemaparan hasil praktikum kami mengenai induksi ekspresi protein rekombinan menggunakan IPTG. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai sistem ekspresi protein rekombinan dan metode analisisnya.